Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul Sistem Informasi Administrasi dan Pembelajaran Berbasis Web pada Studio Tari Evatania. Ini kami akan mendemokan sistem yang telah kami buat, tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Nafita dengan NIM 10111044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan perkenalkan saya Muhammad Herlan Padilla, rekan Nadia dengan NIM 10111034. Di sini kami akan mendemonstrasikan sistem kami untuk Project Day nanti. Baik, langsung saja ke demonstrasinya. Di sini ada landing page setelah memasukkan URL ke browser. Di sini juga bisa klik kontak, akan diarahkan ke halaman kontak dan tentang Steva, dan ada informasi kelas yang isinya ada perbandingan kelas tari rampa, tari reguler, dan kelas pemula, madya, dan ahli. Ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin sering dipertanyakan kepada Steva. Kita mencoba login di shortcut jadwal latihan sebagai admin dulu. Jika berhasil, akan menampilkan dashboard admin dan memilih jadwal latihan. Lalu mencoba login sebagai pelatih dan akan menampilkan dashboard pelatih dan pilih jadwal latihan. Lalu login sebagai murid, maka akan menampilkan hal yang sama. Lalu mencoba shortcut materi latihan. Di sini kita coba untuk login sebagai pelatih, maka langsung diarahkan ke halaman materi latihan tanpa ke dashboard. Lalu kita login sebagai murid, maka langsung ke halaman materi latihan tanpa ke dashboard dulu. Di saat kita login sebagai admin, di sini itu kita nggak bisa karena admin tidak memiliki akses ke halaman materi. Selanjutnya, shortcut pembayaran login sebagai admin, maka akan menampilkan halaman pembayaran di dashboard admin. Dia juga bisa untuk menambahkan data pembayarannya dan tersimpan. Lalu kita juga bisa login sebagai murid, maka akan menampilkan halaman pembayaran juga di dashboard murid. Tetapi kalau kita mencoba login sebagai pelatih, akan menampilkan pesan error karena tidak ada akses pelatih untuk mengakses pembayaran. Di sini juga tercantum Instagram Steva, TikTok Steva, dan juga WhatsApp Steva. Langsung kita masuk sebagai admin untuk mengelola data murid, pelatih, jadwal latihan, dan pembayaran. Di sini kita melihat ke data murid. Kita juga bisa mencari data sesuai kategori, jenis kelas, dan status. Statusnya itu ada yang aktif, tidak aktif, yang udah lama nggak latihan, dan ada yang pending yang belum diakses oleh admin, dan ada yang ditolak karena takutnya ada orang yang iseng gitu. Nah, terus bisa terfilter. Bisa juga untuk menambahkan data. Nama lengkapnya siapa, username-nya, emailnya, nomor HP-nya, password. Di sini juga bisa buat akun sendiri dengan cara register, atau bisa dibikinkan akun oleh admin buat pelatih dan muridnya. Bisa juga menambahkan foto profile. Klik simpan, maka akan tersimpan. Ini itu hasilnya. Kita juga bisa untuk mengedit data penggunanya. Berhasil diperbarui. Lalu kita juga kalau mau bisa untuk menghapus datanya. Klik OK aja dan berhasil dihapus. Lalu kita ke data pelatih, sama kayak tadi kita mencoba untuk cari data dari kategori, jenis, dan status.
klik filter dan berhasil menampilkan yang sesuai dengan yang dicari. Bisa menambahkan data pelatih juga, pilih perannya dulu, terus pilih jenis kelas, kategori kelas, masukkan nama lengkap, username, email, nomor HP, password. Jika sudah, klik simpan, lalu data berhasil disimpan. Kita juga bisa mengedit data dan data berhasil diperbarui. Kita juga bisa menghapus juga di sini di data pelatihnya. Dan berhasil dihapus. Lalu kita ke jadwal latihan. Untuk menambahkan jadwal latihan pelatih yang tadi sudah dimasukkan datanya oleh admin. Sini kita pilih pengajarnya siapa, pilih pelatihnya yang tadi baru dibuatkan akun, lalu pilih kategori kelas, jenis kelas, hari latihannya, dan jam latihannya. Setelah itu klik simpan dan jadwal berhasil ditambahkan. Bisa juga untuk ngedit data jadwal latihan dan berhasil diperbarui. Dan juga kita bisa untuk menghapus jadwal latihan. Oke, dan berhasil dihapus. Lalu kita ke pembayaran. Di sini tuh bisa ngefilter data pembayaran juga. Kita pilih kelas sama pilih tanggalnya. Dan klik tampilkan. Dan muncul data sesuai dengan kelas dan tanggal. Bisa juga untuk menambahkan data pembayaran, kayak pilih kelasnya, pilih nama muridnya, dan berhasil disimpan sesuai tanggal yang sekarang. Terus kita keluar dulu dan kita mencoba untuk register sebagai pelatih, kayak membuat akun baru untuk pelatih. Masukkan nama lengkap pelatihnya, terus masukkan username, email, nomor HP, password, konfirmasi password, kategori kelas, dan jenis kelasnya harus dipilih. Memilih jenis kelas itu bisa 1 atau bisa 2. Setelah itu klik daftar. Di sini tuh kita nggak bisa membuat akun dengan email yang udah digunakan, nanti bakal muncul error kayak begini. Jadi kita ganti misalnya jadi gmail.com yang belum terdaftar. Setelah itu kita daftar dan berhasil dibuatkan akunnya. Terus kita mencoba login sebagai pelatih yang tadi. Bakal nggak bisa karena belum di-ACC oleh adminnya. Kita mencoba login ke admin untuk meng-ACC akun pelatih yang tadi. Klik tinjau sekarang dan klik centang pada data pelatih tadi. Akunnya berhasil diaktifkan. Setelah itu kita login lagi sebagai pelatih yang tadi. Kita mencoba untuk monitoring jadwal dan bisa muncul jadwal sesuai yang diampu. Terus kita bisa kelola absensi. Kita
kita input absensi, pilih kelas, dan inputkan absensinya kepada murid-murid yang sudah terdaftar di kelas tersebut. Dan sudah berhasil tambahkan. Kita juga bisa untuk mengupload materi latihan, kayak masukkan judul, pilih file materi, bisa juga kayak PDF gitu. Terus pilih video latihan, ini buat contoh doang kayak gini videonya, dan masukkan link YouTube juga bisa, dan berhasil ditambahkan. Kita juga bisa melihat videonya, terus bisa lihat PDF-nya, dan bisa mengakses linknya, dan akan diarahkan ke halaman YouTube. Nah, di sini kita mencoba untuk memfilter absensi. Pilih jenis kelas dan filter. Keluar, kita mencoba untuk login kepada admin lagi untuk melihat absensi yang tadi sudah diinputkan oleh pelatih. Pilih kelasnya dan tampilkan murid. Antara ada nama pelatih yang menginputkan dan ada data absensinya. Admin juga bisa melihat laporan, kayak pilih kelasnya, tanggal akhir, tanggal mulai, ditampilkan. Ada pendapatan Stefa, total murid, bisa juga di print dan akan tersimpan sebagai PDF. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan tim saya, yaitu Herlan. Nah, baik, untuk selanjutnya kami akan daftar sebagai murid dulu. Nah, di sini ada nama lengkapnya, misalnya Salsabila. Lalu masukkan username-nya, yaitu misalkan contoh Sabil. Lalu masukkan email, ini email wajib. Setelah masukkan email, masukkan nomor handphone, serta password, konfirmasi password, dan juga pilih kategori kelas mana yang diampu. Ini contohnya pemula, dan jenis kelasnya adalah rampak dan reguler. Baru daftar. Nah, baru kita masuk terlebih dahulu ke admin, yaitu Eva Tania, masukkan username dan juga password. Nah, setelah itu kita lakukan persetujuan untuk pendaftaran murid tersebut. Mempersetujui akun murid yang baru saja registrasi. Klik centang hijau dan lalu OK. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti akun murid sudah berhasil disetujui. Lalu kita masuk ke akun murid yang tadi yang sudah disetujui, masukkan username dan juga password yang sesuai tadi dengan register. Setelah itu masuk, kita akan mencoba beberapa fitur. Ya, pertama ini ada dashboard dari murid. Nah, di sini ada monitoring jadwal, ada kelas rampak pemula, rampak reguler, dan pemula reguler. Nah, di sini murid bisa melihat berbagai materi yang sudah diupload oleh pelatih. Contohnya ada materi video, materi PDF, dan juga link dari YouTube. Nah, ini bisa memutar video yang diupload oleh pelatih. Lalu di sini juga bisa melihat link video YouTube. Langsung tercantum dengan YouTube. Nah, lalu di sini juga bisa melihat materi PDF. Nah, setelah itu juga bisa mendownload video serta PDF. Nah, untuk selanjutnya di sini bisa melihat riwayat absensi. Nah, di sini ada periode, bulan, tahun, dan juga kelas.
Kenapa di sini masih kosong? Karena akun Sabil ini masih belum memiliki riwayat kehadiran ya, karena belum diinput oleh pelatih. Karena tadi Sabil ini baru saja melakukan register atau pendaftaran. Nah, ini adalah contoh akun murid yang sudah ada detail kehadirannya. Untuk input kehadirannya tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Nadia di akun pelatih. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pembayaran. Di sini tuh murid juga bisa melihat riwayat pembayaran karena di sini kosong, balik lagi karena Salsabila ini baru saja melakukan register atau pendaftaran. Jadi di sini belum terdaftar riwayat pembayaran bagi Sabil. Juga murid di sini itu bisa melakukan pembayaran hanya dengan transfer saja, tidak bisa cash. Jadi harus menyertai bukti pembayaran atau bukti transfernya juga. Seperti itu. Nah, lalu ini adalah akun murid yang sudah pernah melakukan pembayaran ataupun ada riwayat pembayarannya. Nah, di sini ada tanggal dan lain-lain dan juga bisa melihat bukti pembayaran atau bukti transfer yang sudah dilakukan oleh murid tersebut. Seperti itu. Untuk tutorial pembayarannya melalui admin sudah oleh rekan saya Nadia. Nah, lalu kita kembali lagi masuk ke admin Eva Tania untuk mencoba menonaktifkan akun murid yang mungkin sudah lama tidak melakukan latihan. Klik edit, lalu status akun menjadi tidak aktif dan perbarui. Nah, akun murid tersebut akan secara otomatis tidak aktif. Lalu keluar dan mencoba untuk masuk ke akun murid yang tadi dinonaktifkan. Fadil, masukkan password dan cek dulu passwordnya. Nah, akan ada peringatan akun Anda tidak aktif, silahkan hubungi admin. Untuk mengaktifkan kembali, kita harus masuk ke admin lagi. Nah, sudah masuk ke admin lagi, data murid, dan kita centang hijau itu oke untuk mengaktifkan kembali akun murid tersebut. Nah, dan akun murid tersebut sudah disetujui ataupun aktif kembali. Nah, untuk sekarang kami akan mencoba fitur lupa password. Klik lupa password, masukkan username Fadil dan juga email. Email harus sesuai dengan yang terdata ya. Klik verifikasi dan kirim OTP. Nah, seperti pada contoh di pinggir ya, sudah menerima pesan dari email, lalu masukkan kode sesuai dengan yang ada di email tersebut. Sini contohnya 840326. Lalu verifikasi OTP dan masukkan password baru. Juga konfirmasi password baru. Perbarui password dan masuk menggunakan username dan password baru yang tadi diperbaiki. Masuk dan kita bisa mengakses akun kita kembali jika lupa password. Dan akun yang dinonaktifkan kembali aktif. Baik, cukup sekian video demonstrasi sistem dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.